banyak kasus ke orang tua mereka minta pulsa data, terus dibelikan, ujung-ujung sudah habis selama 2 hari, 3 hari habis, ternyata tugasnya tidak dikerjakan. Oke, bisa perkenalkan namanya Mas? Oke, nama saya ya, Aris Wibowo. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mas? 17 tahun sih, tapi itu 16 tahun yang lalu. Jadi 33 tahun kayaknya genapnya sekarang. Profesi sekarang sebagai apa Mas? Sebagai guru, lebih tepatnya di bidang guru mata pelajaran olahraga. Kenapa memilih jadi guru? Apa ya? Ya karena kuliahnya di keguruan dulu, di kependidikan. Jadi mau nggak mau kita berkecimpung. Artinya gini dulu awalnya sih waktu kuliah. Jadi sudah lulus waktu sekolah SMA sampai kelas 3 itu belum ada pandangan mau kemana enggak ada pandangan saya dulu. Cuma karena abang 2 itu polisi, jadi saya juga mau saya daftar polisi juga tuh. Terus berjalan seiring waktu berubah pikiran karena banyak teman-teman yang kuliah akhirnya mau, cuma nggak tahu di bidang apa. Karena basic dan hobi di olahraga aja, akhirnya kita di bidang olahraga aja lah, karena capek berpikir sih juga dulu. Sudah berapa lama Mas menjadi seorang guru atau pengajar? Kalau dihitung dari pertama mengajar 2010, seingat saya kalau nggak salah di bulan Mei, kalau nggak salah dulu saya baru ke Nunukan itu pertama kali ngajar di tingkat SD, SMP dan SMA waktu itu, karena masih honor kan, jadi kita ambil berbagai jenjang untuk menambah honor kita dulu. Sekarang Mas mengajar di sekolah mana? Sekarang di SMP Negeri 1 Nunukan. Saya pertama kali menginjak Nunukan itu mengajar di SMP Negeri 1 Nunukan Selatan. Nah, di ajaran baru karena saya mengajar sore, jadi saya cari tambahan untuk mengajar di sekolah lain, yaitu di SD Negeri 004. Akhirnya ditawari karena sering main futsal sama-sama teman-teman guru, ada kosong di SMA. Jadi ditawari juga di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Jadi saya ambil 3 itu. Setelah itu saya ceritakan agak panjang sedikit ya. Jadi ada tes waktu itu kan, tes CPNS, saya ikut. Kebetulan saya ambil di Sebatik waktu itu. Dan alhamdulillah lolos tahun 2011. Saya ngajar di SD Negeri 001 Sebatik. Dulu Sebatik, terus karena pecah kecamatan jadi sekarang SDN 001 Sebatik Timur sekarang. Nah, sambil di sana terus saya pindah dimutasi ke Nunukan lagi di SMP Negeri 1 sampai sekarang. Saat ini kita tahu kan Mas, pandemi menjadi tantangan bagi cara guru melakukan pengembangan kreativitas kepada murid terhadap penggunaan teknologi. Siap. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Bagaimana itu? Artinya gini ya. Jadi dari menteri pun sudah menyampaikan bahwa untuk pandemi ini kita tidak ada target untuk kurikulum. Artinya bukan kita melepaskan anak-anak diliburkan, bukan. Tidak seperti itu, banyak yang salah kaprah dianggapnya ini libur. Tidak. Ini tidak libur. Jadi kita belajar pembelajaran melalui daring. Daring artinya melalui online ya. Jadi kita siapkan materi secara online, terus ada juga yang secara offline jika dia tidak punya handphone atau apapun itu, gadget, jadi dia bisa ke sekolah. Jadi kita menyiapkan 2 materi, yaitu materi online dan materi offline. Kalau masalah penyampaian materi, yang seperti saya sampaikan tadi, kita tidak mengejar target kurikulum, tapi ada nilai yang bisa kita ambil dari anak, yaitu nilai disiplin tanggung jawabnya. Artinya gini, ketika kita memberikan tugas sama anak-anak terus anak-anak menyelesaikan dengan tepat waktu, hari itu juga dia selesaikan. Itu nilainya, misalkan dia mendapatkan nilai di atas standar 80 lah, kita katakan ya 80. Terus ada anak yang mengerjakan lambat beberapa minggu kemudian baru dia kerjakan dia kumpulkan, dia mendapatkan 80. Itu tidak bisa kita samakan. Tidak ada nilai keadilan di situ. Jadi kita menuntut anak-anak untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka sendiri. Jadi nilai itu sih sekarang yang lagi kita bangun untuk anak-anak. Kalau untuk pengetahuannya kita tidak terlalu mengejar itu, tapi ketika anak-anak tidak paham dan menanyakan kami biarpun di luar jam sekolah atau di luar jam
bekerja, kita layani tetap. Pasti guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring. Bagaimana sih cara agar anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut? Ini kalau saya ya, nggak tahu kalau guru-guru lain. Kalau saya, sebelum kita masuk ke materi, kita itu intermezzo dulu ya. Intermezzo, kita tanya lah, basa-basi tanya kabar mereka apa, kesibukannya gimana, kesenangan kalian apa selama ini. Setelah itu baru kita sampaikan materi kita. Jadi kita harus masuk ke dunia mereka juga sih, supaya paham apa yang mereka pikirkan sekarang, apa yang mereka mau gitu nah. Jadi tidak juga, sekarang pendidikan tidak kayak dulu mas. Kalau dulu memang kita dituntut harus ini A, ya sudah harus kita ikuti. Kalau sekarang kita paksakan sama anak-anak tidak mau belajar itu. Anak sekarang begitu tuh. Jadi kita harus lihat juga anak-anak itu gimana. Jadi ketika mereka perasaannya nyaman, maka ilmu itu gampang tersampaikan. Jadi kalau saya selang-seling sih, kadang tugas lewat online, terus materi, kadang Zoom, kita pertemuan melalui virtual. Jadi kita Google Meet kadang sama anak-anak itu tatap muka, jadi kita tanya kabar dan menyampaikan materi secara langsung juga seperti itu. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang diberikan secara daring? Iya macam-macam ya. Namanya anak kan kemampuannya kan tidak sama tuh, daya tangkap manusia itu kan tidak sama. Ini yang saya bicarakan bidang saya ya, jadi bidang olahraga. Jadi misalkan si A ini pandai sekali di materi sepak bola. Terus pada saat materi berikutnya di contoh di materi permainan bola kecil atau apapun itu, dia tidak sepaham si B. Nah seperti itu tuh tidak bisa kita samaratakan masalah pemahaman seperti itu. Ada juga yang tidak paham sekali sama bidang saya di olahraga, bukan tidak paham sekali sih, apa yang kurang paham, tapi ternyata di bidang lain dia paham, kayak di matematika dia menonjol. Jadi kalau masalah pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak memaksakan untuk mereka harus paham materi saya, tidak. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk menyukai pelajaran kita, tidak. Tapi minimal mereka ikut pembelajaran kita. Masalah mereka paham atau tidak, ya nanti kalau mereka mau menindaklanjuti untuk pemahaman yang lebih lanjut, kita tetap layani seperti itu. Mas ini kan seorang guru penjaskes atau olahraga, bagaimana cara Mas menerapkan sistem pembelajaran untuk kesehatan jasmani tersebut? Tentunya kita tahu kan kalau penjaskes itu bukan hanya tentang materi tapi juga tentang praktek. Jadi gini, kebetulan ya di sekolah kami itu menggunakan sistem daring dan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, di situ itu ada fitur yang cara pengumpulan tugasnya itu mengumpulkan file, yaitu berupa video. Jadi kalau kita kan nggak bisa tatap muka nih sekarang. Jadi saya misalkan dalam praktek senam lantai, Anda harus mempraktikkan. Saya kasih tugas tuh. Praktek silakan divideokan dan kirimkan melalui online seperti itu. Jadi di GC nanti saya akan buka GC saya dan otomatis akan masuk di situ. Tapi anak-anak sekarang tuh lumayan canggih sih, lumayan canggih. Mereka itu cara mereka mengedit video mereka itu kayak apa ya, kemampuannya ya kayak bukan anak SMP lah, canggih lah anak sekarang ini pokoknya. Bagaimana tanggapan seorang Mas sebagai guru jika soal atau tugas dari sekolah dikerjakan oleh orang tuanya bukan si murid itu, bagaimana pendapatnya? Pribadi berarti ya? Iya, pribadi. Jadi pendapat saya pribadi itu tergantung dari apa ya, bilang orang tua tersebut lah. Kalau memang dia mencari kualitas, cara tersebut itu tidak patut sih. Tapi kalau dia hanya mencari kuantitas, hanya ingin dinilai segelintir orang saja, ya terserah. Itu kan terserah cara mereka untuk membesarkan anaknya, gimana caranya mendidiknya. Cuma kalau menurut saya pribadi, kita itu sebagai orang tua, ya saya menempatkan diri saya sebagai orang tua, kita itu tidak mendampingi anak kita selamanya, ya kan? Selamanya tidak kita dampingi itu. Jika anak-anak dibiasakan dibantu seperti itu, artinya dikerjakan tugasnya, dia tidak ngerti yang namanya tanggung jawab, itu tidak ngerti, kurang paham. Contoh anak saya lah ya, saya kan guru olahraga, anak saya sekolah di SD. Jika ada tugasnya olahraga, tidak pernah sama sekali saya itu mengerjakan tugasnya secara langsung, tidak pernah. Saya bilang kerjakan dulu, kalau tidak paham baru tanyakan ke saya. Jadi kalau memang dia betul-betul tidak paham dan tidak ada di materinya, baru ditanyakan ke saya. Tapi ketika dia tidak paham tapi masih ada di materi, tetap saya suruh baca dulu. Itu kalau kita mencari kualitas anak. Tapi kalau hanya untuk biarlah asalkan selesai anak saya, itu tidak bantu. Anda memperburuk keadaan anak Anda kalau seperti itu. Ada nggak tuntutan orang tua yang harus dilakukan oleh guru
selama ini ya, selama pandemi ini ya. Ya. Sebenarnya gini sih, ada satu, bukan sama saya ya, tapi ada sama wali kelas yang lain. Ketika anaknya tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali nih, artinya banyak betul kosong sampai tidak ujian. Dia kan otomatis tidak naik kelas tuh untuk yang tahun lalu, seingat saya itu. Nah, orang tua itu protes tuh, bukannya masa pandemi ini anak naik semua. Nah, ini salah kaprah orang yang begini nih. Gimana bisa naik kelas? Apa yang harus kami input di rapor? Sementara sekolah kami menggunakan rapor digital. Apa yang harus kami masukkan? Apakah kalau Anda memaksakan anak Anda untuk naik kelas sementara tidak ada inilah yang diinput, berarti Anda mengajarkan kami untuk berbohong? Kan seperti itu kan? Tidak bisa. Kita tidak bisa memperlakukan yang seperti itu. Kalau anak Anda mengerjakan dan di bawah standar nilainya, itu bisa kami bijaki. Tapi kalau tidak mengerjakan sama sekali, apa yang bisa kami input? Tidak ada. Jadi ada yang memang yang bertanya begitu. Tapi alhamdulillah orang tuanya paham sih. Kalau sudah dikasih tahu begitu, paham. Bagaimana pendapat Mas menjadi seorang pengajar tentang kebijakan pemerintah meniadakan ujian nasional tahun 2020 kemarin? Bukankah kita tahu kalau ujian nasional sangat penting? Iya, kalau tanggapan saya sih apapun yang dibuat pemerintah itu ya kita harus patuhi lah. Karena kami kan aparatur negara juga. Jadi pasti yang pengambil kebijakan tersebut punya pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperhitungkan. Jadi sah-sah saja sih seperti itu. Artinya nanti pasti untuk jenjang-jenjang berikutnya akan ada kebijakan lanjutan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut toh. Jadi tidak bisa juga kita tiba-tiba ada pemerintah memberi kebijakan seperti ini, wah nanti seperti ini. Itu pasti sudah dipikirkan oleh mereka yang pemangku jabatan di atas itu pasti sudah memikirkan hal-hal yang baiknya nanti gimana. Terus jika nanti ada unsur negatifnya pasti ada sudah penanggulangannya gimana caranya. Kenapa sekolah saat ini belum dibuka? Tapi kenapa malah kayak wisata-wisata, kafe-kafe dibuka, sekolah tidak dibuka? Nah itu sih. Kalau saya dari pandangan guru dan orang tua ya, karena saya juga orang tua nih. Kalau pandangan saya sih mungkin pemerintah itu masih mempertimbangkan tentang keselamatan masa depan bangsa, ya kan? Anak sekolah itu kan masa depan bangsa tuh. Mereka kan bibit-bibit yang akan diandalkan nanti di masa yang akan datang. Jadi mungkin ketakutan pemerintah itu seperti itu. Kalau yang bisa mereka handle ya, artinya kalau sekolah kan bisa melalui dinas pendidikan tuh, bisa terpantau. Tapi kalau wisata itu kan milik pribadi atau perorangan, tidak bisa kita handle mereka. Anda tidak boleh usaha sini, tidak bisa. Itu urusan perut mereka kan, dan itu modal mereka sendiri. Belum lagi kalau mereka itu nyewa tempat, tiba-tiba kita hentikan, siapa yang gantikan uang sewa mereka itu? Jadi mungkin pemerintah juga memikirkan hal itu. Tapi kan pasti ada protokol kesehatan yang harus diikuti tuh. Ya kalau menurut saya sih mungkin pemerintah tidak bisa itu sih ngeblok masalah usaha gitu. Kalau sekolah mungkin masih bisa lah, karena masih bisa melalui dinas pendidikan atau dinas provinsi dan seterusnya seperti itu. Bagaimana tentang murid yang tidak mempunyai smartphone? Tentu kita tahu tidak semua murid itu mampu membelinya. Apa solusi dari sekolah? Nah itu yang tadi sempat sih saya bahas sedikit. Jadi gini, sekolah itu di SMP 1 ya, di SMP 1 itu menyiapkan dua macam materi dan dua materi secara online dan materi secara offline. Materi secara online itu disiapkan untuk anak-anak yang mempunyai smartphone dan lain-lain. Untuk yang offline itu disiapkan untuk mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli smartphone atau tidak mempunyai device. Jadi mereka bisa ke sekolah. Entah itu berupa tugas atau materi teori, mereka akan ambil di sekolah dan dikumpulkan keesokan harinya. Materi offline juga disiapkan bagi mereka yang tidak mengerjakan tugas, artinya mengejar tugasnya atas ketertinggalan tugas mereka. Banyak kasus ke orang tua mereka minta pulsa data terus dibelikan, ujung-ujung sudah habis selama 2 hari 3 hari habis, ternyata tugasnya tidak dikerjakan. Padahal masalah fasilitas kayaknya sudah mumpuni sih saya lihat, karena saya lihat HP mereka itu bahkan lebih canggih dari HP saya tuh. Seringan mereka itu membohongi orang tua, bilangnya sudah selesai, ternyata tidak ada yang dikerjakan, dan itu ketemu ketika mereka ada panggilan ke sekolah, karena di sekolah kami itu ada pembinaan kepada mereka yang tidak disiplin dalam pengerjaan tugas. Bagaimana pendapat Mas tentang guru yang memberikan PR
atau tugas terlalu banyak kepada siswa? Saya sendiri pun sebagai orang tua kadang juga merasa keberatan sih yang seperti itu, tidak sesuai. Jadi gini, kita hanya memberikan materi secara online, tapi kita menuntut tugas mereka terlalu banyak betul. Akhirnya mereka stres dan malah bahaya juga kan bagi depresi kalau mereka depresi seperti itu. Kalau saya pribadi sih itu tergantung personalnya ya, tergantung personal masing-masing. Jadi guru yang bersangkutan tersebut entah gimana cara mereka menilainya. Kalau saya pribadi bisa ditanyakan sih sama anak murid saya kasih tugasnya itu berat atau enggak, karena saya sadar pelajaran yang saya ampuh itu PJOK gitu loh. Artinya kami itu harus merefresh anak-anak yang ketika mereka tertekan dengan pelajaran akademik. Jadi kalau saya sih enggak berani juga mengomentari yang beliau-beliau ya, yang di luar bidang saya. Kalau di bidang saya, alhamdulillah sih saya enggak pernah memberikan tugas yang sebanyak itu, malah kurang sih kayaknya. Bisa ditanyakan lah sama anak-anak murid saya yang saya ajar. Apa pesan-pesan Mas untuk para murid dan orang tua murid yang ada di rumah? Pesan ya, ST. Kalau untuk orang tua sih, saya salut untuk Anda. Untuk bagi Anda yang sudah mendampingi anak-anak Anda belajar di rumah, saya salut terhadap Anda dengan berbagai kesibukan apapun itu. Untuk Anda yang sibuk tapi ada sih beberapa yang sibuk tapi anaknya peringkat juga. Itu saya sangat salam hormat lah saya sama Anda. Untuk yang sibuk dan belum sempat mendampingi pembelajaran anak-anak di rumah, ya kalau pesan saya sih dampingilah, karena masa anak Anda itu tidak lama maksudnya sekolah SMP hanya 3 tahun, nanti SMA 3 tahun, setelah itu mereka akan pergi kuliah ya kan. Jadi pesan saya itu sempatkanlah untuk mendampingi anak-anak kita, karena mereka itu yang bakal membanggakan kita nantinya gitu. Untuk anak-anak ini saja sering sih saya bilang sama mereka itu, senangilah apa yang kamu lakukan dan jangan hanya melakukan yang Anda senangi saja. Jadi ketika yang Anda lakukan sekarang sekolah, maka nikmatilah proses tersebut. Dari proses ini Anda akan belajar. Memang hasilnya tidak akan kamu dapat sekarang dari semua proses yang kamu jalani sekarang. Entah itu kamu memang sekarang posisinya tertekan atau gimana, nanti hasilnya pasti akan kamu dapat di masa yang akan datang. Tapi saya tidak bisa menjanjikan itu kapan, tapi pasti ada lah faedah yang kamu dapat di masa yang datang.